Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Prof. Herman, yang kami hormati teman-teman mahasiswa S2 Pendidikan Sains Universitas Negeri Surabaya. Izinkan kami untuk memulai presentasi pada pagi hari ini dengan tema yang akan kami bawakan, statistika UJT. Adapun kelompok kami terdiri dari 3 orang kelompok. Yang pertama Ibu Lili Yunis, kemudian dengan NIM terakhir 002, kemudian saya Wahyu Sulaiman dengan NIM terakhir 024, dan yang terakhir Bu Ilma Indanasari dengan NIM terakhir 025. Jadi nanti secara bergantian kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami kemarin untuk statistika UJT ini, mulai dari Bu Lili nanti, kemudian diteruskan dengan Mbak Ilma, dan nanti yang terakhir akan saya sendiri yang membawakan pemaparan dari statistika UJT ini. Baik, Prof. Herman dan teman-teman sekalian, tidak menunggu lama-lama, saya kepada Bu Lili untuk memulai menyajikan materi UJT. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Bu Lili. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon izin Prof. Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menyampaikan materi tentang UJT. Pengertian UJT, syarat UJT, klasifikasi dan kegunaan UJT, dasar pengambilan keputusan. Pengertian UJT. UJT dikembangkan oleh seorang ahli statistik negara Inggris bernama William Shelley Gosset pada awal abad ke-20. Uji ini sering digunakan dalam penelitian ilmiah dan eksperimen untuk menguji apakah perbedaan antara dua kelompok dapat dianggap sebagai hasil dari variasi kebetulan, atau apakah perbedaan tersebut nyata dan dapat diandalkan. Syarat untuk menggunakan UJT dalam suatu perhitungan studi kasus: 1. Data harus berdistribusi normal. 2. Sebaran data dari kedua kelompok yang dibandingkan sebaiknya bersifat homogen. Ketiga, data yang dipakai berupa data kuantitatif, berskala, interval, atau juga bisa berskala rasio. Syarat yang keempat, jumlah sampel kurang dari 30. Klasifikasi dan kegunaan UJT. UJT ada 3 macam jenis, yaitu UJT satu sampel, UJT independen, dan UJT berpasangan. UJT satu sampel digunakan untuk membandingkan rata-rata sampel dengan nilai yang diketahui atau diharapkan. Jenis yang kedua UJT independen, digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang tidak memiliki hubungan atau pengaruh satu sama lain. Jadi dinamakan independen, tidak memiliki hubungan atau pengaruh satu sama lain. Jenis yang ketiga UJT berpasangan. UJT berpasangan digunakan ketika dua kelompok data yang diuji bersifat pasangan atau terkait. Misalnya, pengukuran yang diambil dari satu kelompok subjek sebelum dan sesudah suatu peristiwa. Rumus UJT satu sampel. T hitung sama dengan X bar dikurangi mu 0 dibagi S dibagi akar N, di mana T hit adalah nilai T hitung, X bar
rata-rata sampel, mu 0 nilai parameter, S standar deviasi sampel, N jumlah sampel. Rumus uji T independen. T hitung sama dengan M1 dikurangi M2 dibagi akar SS1 tambah SS2 dibagi N1 tambah N2 dikurangi 2 dikali 1 per N1 tambah 1 per N2, di mana M1 adalah rata-rata skor kelompok 1, M2 adalah rata-rata skor kelompok 2, SS1 sama dengan sum of square kelompok 1, SS2 sum of square kelompok 2, N1 jumlah subjek atau sampel kelompok 1, N2 jumlah subjek atau sampel kelompok 2. Rumus uji T berpasangan. T hitung sama dengan D bar dibagi SD dibagi akar N, di mana T adalah nilai T hitung, D bar adalah rata-rata selisih pengukuran 1 dan 2, SD standar deviasi selisih pengukuran 1 dan 2, N sama dengan jumlah sampel. Baik, Untuk terima selanjutnya kasih. saya kembalikan ke Pak Wahyu. Ya, terima kasih atas penjelasan yang disampaikan oleh Bu Lili. Untuk selanjutnya, nanti kita akan menjelaskan contoh penerapan penggunaan uji T dengan cara manual dan cara menggunakan SPSS. Yang pertama, untuk cara manual akan disampaikan oleh Ibu Ilma Indanasari. Monggo, kami persilakan untuk Bu Ilma. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan untuk contoh penerapan menggunakan cara manual. Ya, di sini tadi waktu menghitung juga menggunakan Excel. Untuk yang pertama adalah uji T1 sampel. Jadi di sini ada data dari nilai ulangan harian mata pelajaran IPA kelas 7A. Datanya ada 24. Terus selanjutnya di sini untuk H0-nya rata-rata nilai hasil belajar, maksudnya nilai hasil ulangan harian tersebut sama dengan 75. Kemudian untuk H1-nya rata-rata nilai hasil belajar siswa tidak sama dengan 75. Ini adalah perhitungannya. Jadi saya hanya masukkan hasilnya langsung, tadi perhitungannya ada di Excel. Untuk yang pertama, T hitungnya sama dengan X bar dikurangi mu 0 per S per akar N. Nah, di sini untuk X barnya didapatkan nilai 72,83. Kemudian untuk mu 0-nya adalah 75 sesuai di H0 tadi. Terus untuk yang S-nya adalah 11,34. Dan yang terakhir untuk akar N itu adalah 4,90. Sehingga didapatkan hasil T hitung minus 0,936. Nah, di sini untuk hitungan secara manual itu T hitungnya harus dibandingkan dengan T tabel. Jadi untuk T tabelnya tadi saya melihat di tabel dengan alfa 0,05 dan untuk N-1-nya 23 itu didapatkan T tabel sama dengan 2,069. Terus selanjutnya untuk pengambilan kesimpulannya, karena di sini untuk T hitungnya bernilai negatif, maka untuk T tabelnya juga dinegatifkan. Sehingga minus T hitung, kalau dilihat dari hasil yang ada di situ, minus T hitung lebih besar dari minus T tabel. Sehingga dengan adanya minus T hitung lebih besar dari minus T tabel, maka kesimpulannya H0-nya diterima. Kemudian karena H0-nya diterima, maka di sini disimpulkan bahwa
rata-rata nilai siswa itu tidak ada perbedaan yang signifikan dengan 75. Jadi perbedaannya hanya sangat tipis sekali, seperti itu. Selanjutnya, untuk yang kedua adalah uji T independen, yang mana di sini ada nilai ulangan harian mata pelajaran IPA dari dua kelas yang berbeda, yang berdiri sendiri-sendiri dan tidak saling berhubungan, yaitu ada kelas 7A dan kelas 7B. Datanya sama seperti tadi, jumlahnya ada 24. Terus untuk H0-nya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai kelas A dan B. Untuk H1-nya terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai kelas A dan kelas B. Ini adalah perhitungannya dengan rumus tersebut. Terus diketahui M1, M2, S1, SS1, SS2 sampai N1 dan N2-nya sehingga didapatkan hasil 0,936. Hitungnya 0,936, untuk T tabelnya sama, alfanya adalah 0,05, terus untuk N-1-nya 23, sehingga T tabelnya 2,069. Nah, sehingga di sini dapat dilihat bahwa T hitung itu lebih kecil dari T tabel. Sehingga dengan adanya T hitung yang lebih kecil dari T tabel, maka H0-nya diterima. Kemudian untuk kesimpulannya, karena H0-nya diterima, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai ulangan harian IPA kelas 7A dan kelas 7B. Selanjutnya, yang ketiga adalah uji T berpasangan. Jadi untuk uji T berpasangan ini sampelnya dari kelas yang sama, ini dari kelas 7A. Terus nanti yang dibandingkan itu adalah nilai pretest dan nilai post-testnya. Untuk jumlah datanya sama seperti tadi, ada 24. Untuk H0-nya tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan post-test siswa di kelas 7A. Terus untuk H1-nya terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan post-test siswa kelas 7A. Ini adalah hasil perhitungannya. Untuk T hitungnya didapatkan nilai minus 2,77. Untuk T tabelnya masih sama dengan alfa 0,05 dan untuk N-1-nya adalah 23 sehingga nilai T tabelnya 2,069. Jadi karena nilai T hitungnya negatif, maka di sini T tabelnya juga dinegatifkan sehingga minus T hitung kurang dari minus T tabel. Dengan adanya ini, maka H0-nya ditolak. Terus kesimpulannya, karena H0-nya ditolak, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan post-test siswa kelas 7A. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Wahyu. Baik, terima kasih atas penjelasan yang disampaikan oleh Bu Ilma. Untuk selanjutnya akan kami coba jelaskan untuk penerapan uji T dengan menggunakan SPSS. Lanjut, Mbak. Jadi yang pertama kita mencoba untuk T sampelnya ini uji T satu sampel dengan H0-nya rata-rata nilai hasil belajar populasi siswa sama dengan 75. Kemudian H1-nya rata-rata nilai hasil belajar populasi siswa tidak sama dengan 75. Nah, untuk melakukan uji T satu sampel ini maka kita butuh dua langkah ya. Langkah yang pertama melakukan uji normalitas dan yang kedua melakukan uji sampel uji T satu sampel atau one sample t-test. Lanjut.
Nah, jadi langkah yang pertama adalah kita akan memasukkan nama variabel di variabel views. Jadi kalau kita buka awal SPSS, maka jika kita ingin masukkan variabel itu kita pilih dulu yang variabel views ya. Dan di sini sebenarnya tidak perlu nomor absen ya, langsung dinilai saja, dimasukkan nilainya dengan tipenya nanti tipe numerik, kemudian desimalnya ini terserah kita sebenarnya, bisa 1 atau 2 atau bahkan 0 juga boleh. Untuk label ini juga hanya penjelasan dari namanya ini, bisa dikosongkan, dan yang terpenting untuk measure-nya ini kita pilih skala gitu. Kemudian setelah kita memasukkan nama variabel di variable views, kemudian kita akan input data gitu ya, masukkan data yang akan diuji di data views. Jadi kalau tadi kita bukanya variable views, kemudian sekarang jika kita ingin menginput data, maka kita pilih yang variable data views. Saya kira teman-teman juga sudah paham ya dengan ini semua. Dengan data ini kami mengambil nilai ulangan ya sebanyak 24 siswa. Lanjut, Mbak. Kemudian kita akan melakukan uji normalitas dari data tadi dengan cara kita nanti tinggal pilih analyze di menu atas, kemudian pilih descriptive statistik, dan kemudian explore. Selanjutnya akan tampil menu atau dialog dari explore. Nanti kita tinggal pindahkan nilai ya, data nilai tadi ke bagian dependent list, kemudian kita klik plots. Nanti setelah kita klik plots, bisa lanjut Mbak, akan muncul nanti, nah dengan plor explore seperti ini. Sehingga nanti kalau sudah muncul kotak dialog untuk explore plots, kita bisa centangi yang normality plots with test. Kemudian pilih continue, lanjut Mbak. Dan nanti setelah kita pilih continue, kita oke, maka nanti akan keluar hasil normalitas dari data tadi. Nah, jadi untuk uji normalitasnya, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, 0,05 ini adalah taraf signifikan ya yang digunakan. Alfa itu 5% atau 0,05. Jika lebih, maka data berdistribusi normal. Dan kalau distribusi normal ini syarat untuk melakukan uji T kita. Kalau dilihat ini signifikansinya 0,4 ya, 0,422, artinya di sini lebih besar daripada 0,05, sehingga data yang kita pakai ini sudah berdistribusi normal. Lanjut Mbak. Selanjutnya kita akan melakukan uji one sample t-test juga dengan SPSS. Caranya sama tadi dengan menu analyze. Kemudian kalau tadi deskriptif ya, sekarang kita pilih yang compare means. Kemudian kita pilih yang one sample t-test ya, atau sampel uji T satu sampel ya. Kemudian setelah kita klik yang one sample t-test, kita akan didapatkan pada kotak dialog untuk one sample t-testnya, sehingga yang nilai UH tadi kita pindahkan ke tes variabel. Ya. Kemudian setelah dipindahkan, nanti kita isi test value-nya sesuai dengan hipotesis. Tadi kan hipotesisnya sampai dengan 75. Jadi yang di bawah ini test value kita isikan 75, kemudian kita klik OK. Lanjut, Mbak. Nah, setelah nanti kita klik OK, maka nanti di sini akan muncul ya hasil uji T1 sampelnya. Di sini kita lihat tadi kan di awal, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima. Nah, di sini ternyata signifikansinya lebih ya, lebih dari 0,05, atau di sini 0,359, sehingga nilai sig 0,0, maka H0-nya diterima, sehingga kesimpulannya nilai rata-rata nilai dari nilai UH siswa tidak ada perbedaan yang signifikan dengan 75. Kemudian kita akan lanjut dengan uji T independen. Untuk di sini kita ambil dua hipotesis. Hipotesis variansnya H0-nya varians nilai kelas A dan B itu sama. Kalau H1-nya varians nilai kelas A dan B berbeda. Kemudian untuk hipotesis uji T-nya sendiri, H0 tidak terdapat perbedaan antara nilai kelas A dan B. Kemudian yang H1 terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai kelas A dan B.
Langkah-langkahnya di sini kita ada 3, melakukan uji normalitas seperti biasa ya, karena uji T itu kita harus datanya harus persebarannya nas. Kemudian 2, melakukan uji varians dan melakukan uji one sample. Ini uji independen ya, bukan one sample test. Lanjut, Mbak. Langkahnya sama, jadi kita memasukkan dulu variabel name-nya atau nama variabel di variabel views, kemudian data atau input data. Di sini kan kita akan bandingkan 2 kelas ya. Nah, di sini cuma untuk kelasnya ini tidak perlu 2 nama atau 2 variabel, cukup 1 variabel kelasnya. Namun di sini nanti dalam satu data kita pakai 1 dan 2 ya. Dengan value-nya nanti untuk labelnya kan nanti kelompok A dan B atau kelas A dan B gitu ya. Untuk value-nya nanti jika 1 itu berarti kelas 7A dan 2 berarti kelas 7B. Jadi di sini kalau dilihat dari input datanya di sini kelas yang isinya 1 itu maksudnya 7A dan yang kelas 2 itu maksudnya 7B. Jadi nilai dari kelas 1 itu artinya 7A dan yang kelas 2 ini 7B. Ini bisa kita artikan di values-nya. Ini hasil screenshot-nya masih non ya. Sebenarnya ada ini yang sudah ada values-nya. Tapi ini mohon maaf yang diinputkan atau yang di screenshot-nya masih belum ada nilai values-nya. Oke, bisa lanjut dulu, Mbak. Nah, setelah datanya sudah kita input, sama untuk menguji normalitas kita pilih analyze, descriptive statistic, explore sama dengan tadi ya, teman-teman. Kemudian kita tinggal pindahkan nilai UH ya ke dependent list, kemudian klik plots, lanjut Mbak, dan nanti akan ada dialog normality plots with test, kita centangi saja, kemudian kita klik continue, lanjut Mbak, nanti akan muncul hasil dari uji normalitasnya. Nah, jika sama dengan yang tadi, jika signifikansinya lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Kita lihat ternyata signifikansinya 0,2. Ya, berarti sudah lebih dari 0,05, artinya datanya sudah berdistribusi normal. Nah, lanjut sekarang kita akan menguji variance dan independent sample t-test atau menguji uji T-independen ya, teman-teman. Caranya tadi juga hampir sama, dengan cara klik analyze, kemudian compare means, cuma di sini kita pilih yang independen. Kalau tadi kan one sample, sekarang kita pilih yang independent sample t-test. Kemudian nanti di sini kan ada 2 ya tadi ya, ada nilai dan juga ada kelas. Untuk yang nilai kita pindahkan ke test variables, kemudian untuk yang kelas ini kita pindahkan ke grouping variables. Selanjutnya kita klik define groups yang di bawah grouping itu. Lanjut, Mbak. Setelah kita klik define group tadi, maka nanti kita isikan ya atau tuliskan untuk grup 1 itu angka 1 dan untuk grup 2 angka 2. Kemudian klik continue dan klik OK. Nanti lanjut, Mbak. Nanti akan muncul ya hasil dari uji variance dan independent sample t-test-nya. Ada 1 di sini. Nah, kemudian lanjut, Mbak. Di sini lanjut lagi. Terakhir, nah di sini kita lihat untuk signifikansinya itu 0,32 sehingga nilainya lebih dari 0,05 maka H0-nya diterima. Kesimpulannya jika H0 diterima tidak dapat perbedaan yang signifikan antara nilai siswa kelas A dan B. Selanjutnya untuk uji T berpasangan, kita menggunakan H0 tidak ada perbedaan yang signifikan. Ini kan untuk berpasangan kita coba pada nilai pretest dan posttest. Yang H0 tidak ada perbedaan untuk pretest dan posttestnya. Kemudian yang H1 terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara nilai pretest dan posttest kelas 7A. Langkah-langkahnya 2, uji normalitas dan uji ini maksudnya uji T berpasangan ya. Ini mohon maaf tadi pair t-test ya. Mungkin karena kelelahan untuk tidak mengedit ininya. Ini harusnya melakukan uji
pair t-test ya, atau uji T berpasangan. Lanjut. Caranya sama, kita memasukkan nama variabel di variable views-nya. Di sini tentu ada pretest dan posttest ya, Bapak dan Ibu. Jadi pretest tipenya sama-sama numerik dan measure-nya skala. Setelah kita tuliskan pretest posttest-nya, kita beralih ke data views. Data views tinggal kita masukkan hasil nilai pretest dan posttest-nya dari yang sudah ada gitu ya. Kemudian lanjut Mbak. Nah, sekarang kita melakukan uji normalitas dengan cara sama, analyze, descriptive statistics, kemudian explore. Nah, di sini untuk yang pretest kita masukkan ke dependent list, sama untuk yang posttest juga ya. Jadi 2 kali ini. Pretest setelah pretest dimasukkan, nanti posttest juga dimasukkan atau dipindahkan ke dependent list. Kemudian kita klik plots. Setelah klik plots, lanjut Mbak, nanti akan ada sama kotak dialog untuk centangan explore plots-nya. Tinggal kita klik atau aktifkan centang dari normality plots with test, kemudian continue dan OK, lanjut. Nanti akan muncul hasil dari uji normalitasnya. Nah, di sini untuk signifikansinya sudah lebih dari 0,05. Kita lihat di sini pretest dan posttestnya 0,2 ya, Bapak dan Ibu. Sehingga di sini datanya berdistribusi normal. Selanjutnya setelah uji normalitas, sekarang kita akan melakukan uji paired sample t-test. Caranya kalau tadi tinggal sama analyze, kemudian compare means, sekarang pilih yang paired sample t-test, jadi yang berpasangan. Kemudian kita akan memindahkan pre-test itu ke variabel 1, kemudian yang post-test ke variabel yang kedua. Kemudian setelah kita pindahkan keduanya, tinggal kita klik OK gitu ya. Lanjut, Mbak. Nah, nanti akan muncul ya hasil dari uji T berpasangannya. Di sini tadi kan jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka H0-nya diterima, kalau kurang maka H0-nya ditolak. Nah, di sini kalau kita lihat signifikansinya itu ternyata kurang dari 0,01. Kalau kurang kan berarti H0-nya ditolak. Kalau tertolak berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest siswa kelas 7A tadi. Terima kasih, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Barangkali dari teman-teman ada tanggapan atau pertanyaan yang muncul bisa langsung diutarakan. Mungkin untuk yang sesi pertama ini kami buka 3 penanya. Monggo untuk teman-teman. Sebelumnya dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Silakan Mbak Rif'a dulu ini yang mengangkat tangan. Bisa disampaikan dulu untuk pertanyaannya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada kelompok 1 sudah menjelaskan tentang uji T. Untuk pertanyaan saya, yang pertama itu kalau dari menurut kelompok, apa perbedaannya melihat perbedaan kelompok itu menggunakan rata-rata saja dengan menggunakan uji T? Karena kalau kita lihat tadi yang terutama di uji independen dan uji berpasangan, itu kan kalau kita rata-rata per kelasnya, itu kita bisa lihat gitu loh, perbedaan antara kelas A dan kelas B bahwa dari rata-ratanya itu berbeda gitu. Menurut kelompok, apa perbedaannya melihat perbedaan itu dari rata-rata saja sama menggunakan uji sampel, uji t-test ini? Seperti itu, apakah bisa dipahami nggih? Baik, bisa dipahami insya Allah. Bagaimana untuk kelompok ini, mau dijawab dulu atau ditampung dulu? Ditampung dulu, Pak. Ditampung dulu ya. Baik.
Kita tampung dulu untuk pertanyaan dari Mbak Rifatul Hima. Kemudian di sini yang mengangkat tangan lagi yang kedua Bu Eka. Silakan Bu Eka. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Wahyu, Bu Ilma, dan teman-teman sekalian yang sudah mempresentasikan. Sebelumnya terima kasih karena penjelasannya sudah lengkap. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah UJT berpasangan ini hanya bisa tadi kan contohnya cuma pretest dan post-test. Apakah hanya bisa dilakukan untuk menguji nilai pretest dan post-test? Bagaimanakah apabila misalnya kita menggunakan metode A dan metode B seperti itu? Kemudian yang kedua, tadi yang di slide-nya Bu Ilma itu UJT satu sampel, itu kan T hitung sama dengan min 0,936, T tabel sama dengan 2,069. Jadi T hitung min T hitung lebih besar daripada min T tabel. Nah, sementara kalau misalnya min T hitung itu kan berarti 0,936 itu lebih besar dari min, oh ya maaf, ya ini salah saya ngitung. Ya sudah, pertanyaan saya yang pertama tadi saja, Mas. Oke, berarti hanya satu pertanyaan ya, Bu Eka. Ya. Ya. Baik, baik, terima kasih. Kami tambang dulu untuk pertanyaannya karena di sini sudah ada pertanyaan angkat tangan yang ketiga yakni Mbak Aza. Silakan Mbak Aza Widawati untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya. Ya, baik, terima kasih untuk kelompok 1 karena telah menampilkan PPT yang detail. Di sini saya ingin bertanya mengenai hasil perhitungan dari SPSS. Di situ kan ada beberapa slide mengenai keputusan atau pengambilan keputusannya. Nah, dari nilai signifikan itu jika lebih dari 0,05 dan kurang dari 0,5 maka akan terdistribusi normal atau tidak. Begitu kan. Kalau misalnya kita dalam perhitungan itu mendapatkan nilai signifikannya itu pas 0,05 itu bagaimana nih Pak? Maksudnya ikut data berdistribusi normal atau tidak terdistribusi normal. Dan apakah memang di lapangan itu memang nggak ada hasil 0,05 sehingga memang di keputusan pengambilan keputusan itu tidak ada jika nilai signifikan sama dengan pas 0,05. Seperti itu. Apakah bisa diterima? Baik, bisa diterima tadi untuk pertanyaannya. 2 pertanyaan tadi ya, Mbak Aza. Ya, Oke. Terima kasih atas para penanya. Mungkin agar tidak lelah bisa diturunkan dulu tangannya. Agar nanti untuk penanya selanjutnya kami tidak begitu bingung. Baik, untuk pertanyaan yang pertama dari Mbak Rifatul Himah ya. Tadi saya sempat mencatat di sini apakah ada perbedaan ya dengan rata-rata baca biasa atau mungkin manual ya. Mungkin kita kalau melihat sebuah atau beberapa deret nilai, kemudian kan kita sebenarnya bisa langsung saja ya menggunakan rata-ratanya dengan kita menggunakan UJT begitu ya. Baik, apakah mungkin dari Bu Lili atau Mbak Ilma mau menjelaskan dulu untuk pertanyaan dari Mbak Rifatul Iman ini? Baik Pak Wahyu, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Rifa. Kalau untuk rata-rata saja itu yang didapatkan hanya sebatas nilai rata-rata peserta didik kalau misalkan dinilai ulangan harian gitu nggih Mbak. Jadi hanya sebatas dapat nilai rata-rata saja tanpa mengukur signifikansinya. Tapi kalau untuk yang uji T itu nanti selain mendapatkan rata-rata karena di rumus-rumusnya tadi kan juga ada rata-ratanya.
Selain itu juga kita bisa memperhitungkan variasi data, terus ukuran sampel, dan selain itu juga signifikansinya sehingga lebih akurat. Seperti itu. Baik, Bu Lili, apakah ada tambahan? Oke, makasih menguatkan saja apa yang disampaikan sama Bu Ilma bahwa UJT digunakan untuk membandingkan kata-kata karena apa diharapkan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dengan adanya perhitungan nilai signifikasinya. Itu ya Pak Wahyu. Itu bisa ditambahkan oleh Pak Ya, Wahyu baik. juga. Ya, baik. Terima kasih atas jawaban yang disampaikan oleh Bu Ilma dan juga Bu Lili. Saya juga sedikit akan berikan penguatan. Okay. Jadi memang perbedaannya jika rata-rata biasa ya atau rata-rata baca biasa, kita memang hanya akan mendapatkan hasil rata-ratanya saja. Nah, kalau kita menggunakan UJT dalam konteks mungkin nilai ini ya, ini kan UJT ini kan metode statistik ya yang digunakan untuk menentukan apakah perbedaan antara dua kelompok, karena kan di sini untuk UJT kan maksimalnya 30 ya. Kalau kita yang SMP atau apalagi yang SMA itu jelas mungkin ada yang lebih dari 30 karena di Dapodik itu kan untuk SMP maksimalnya 32 atau di kenyataannya mungkin di sekolah-sekolah itu bahkan lebih dari 32. Nah, di sini kan bisa kita menjadikan dua kelompok ya. Apakah nanti perbedaan antara dua kelompok ini apakah rata-ratanya itu memang hasil kebetulan ataukah benar-benar signifikan? Ini bisa digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua kelompok tadi. Jadi, jika kita ingin mengetahui ya apakah ada perbedaan yang signifikan antara kelompok dengan mengacu pada rata-rata, maka kita bisa menggunakan uji T ini. Seperti itu, Mbak Rifa, dari kami. Monggo, mungkin ada tanggapan lagi untuk Mbak Rifa. Baik, terima kasih atas jawabannya dari kelompok 1. Jadi, karena kalau pakai dua kelompok itu kan bisa di rata-rata gitu ya. Jadi kalau kita mau melihat perbedaan rata-ratanya ini signifikan atau tidak, lebih ke arah situ nih, signifikan atau tidaknya, kita pakai UJT seperti itu. Betul. Mungkin saya izin berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, apakah boleh nggih, Pak? Boleh, ini masih banyak kok waktunya. Ya, masih berkaitan tadi dengan pertanyaan saya. Misalkan tadi kan Pak Wahyu mencontohkan pakai kelas dua kelompok di kelas gitu nggih. Nah, kalau misalnya dalam penelitian itu kan biasanya kita pakai kelas kontrol dan kelas eksperimen. Terus untuk menguji perbedaan signifikan itu tadi, kita berarti pakai uji T berpasangan dan uji T independen seperti itu Kak Pak? Atau hanya uji T perpasangan? Karena kalau kita lihat, kalau kelas kontrol dan kelas eksperimen, itu kan masing-masing kelas kan ada pretest post-testnya. Sedangkan kelas kontrol dan kelas eksperimen itu keduanya itu dengan metode yang berbeda misalnya. Nah, itu kan berarti kelas kontrol dan kelas eksperimen sebenarnya bisa diuji dengan independen seperti itu nggih. Pemahaman saya mungkin nanti bisa diluruskan. Terus uji pretest dan post testnya itu menggunakan uji T berpasangan. Seperti itu atau bagaimana? Mungkin apakah bisa dipahami nggih pertanyaan lanjutan saya? Ya, insya Allah bisa. Baik, sebelum kelompok 1. Ya, terima kasih atas pertanyaan lanjutannya. Nah, ini mungkin karena ketertarikan dari Mbak Rifa sehingga muncul anak pertanyaan ya. Baik, mungkin tadi saya coba ulang lagi ya untuk nanti kami tanggapi untuk khususnya dari penelitian kita ya bahwa nanti akan ada kelas kontrol dan juga kelas responnya tadi. Apakah ini pertanyaannya kan tadi apakah menggunakan uji T yang independen atau uji T berpasangan begitu ya kalau tidak salah Mbak ya untuk
pertanyaan intinya begitu ya. Iya Pak, atau mungkin keduanya. Keduanya gitu ya. Baik, mungkin ada tanggapan dari Mbak Ilma atau Bu Lili? Oke. Baik, jadi sebenarnya nanti kita bisa melihat fokusnya, Mbak, fokus dari penelitian kita, begitu ya. Dan juga kita bisa melihat kegunaan dari uji T yang akan kita pakai atau kita gunakan, ya. Jadi kalau misalkan kita ingin membandingkan rata-rata dua kelompok yang independen, artinya tidak ada kelompok yang tidak memiliki hubungan, maka tentu kita bisa menggunakan uji T independen. Artinya di sini kan kita contohnya kan tadi kelas A dan juga kelas B, gitu ya. Artinya di sini dua kelompok berbeda tapi tidak memiliki hubungan atau pengaruh satu sama lainnya. Kemudian kalau kita ingin menggunakan yang berpasangan, itu kan tentu kita memilih dua kelompok data yang bersifat berpasangan. Artinya dalam satu kelas itu kita memilihnya atau objeknya kita dalam satu kelas, tapi nanti kita ujikan atau kita tentukan dari nilai post-test dan pre-testnya. Jadi saya kira sih lebih ke fokusnya nanti, fokus yang akan diteliti, begitu ya. Jadi kalau misalkan kelas kontrol dan kelas ini ya tadi ya kelas hasilnya, maka mungkin kalau misalkan kelasnya itu tidak memiliki hubungan, maka ya kita menggunakan uji T independen. Tapi kalau memiliki hubungan, karena ada post-test dan pre-test atau ada awal dan akhir, maka mungkin lebih baik T berpasangan. Sehingga kita bisa melihat signifikansinya kan Mbak, antara perlakuan kita dengan sebelum perlakuan kita. Jadi lebih ke berpasangan nanti untuk adanya perlakuan tadi. Begitu dari kami. Bisakah dipahami, Mbak? Karena kan jelas ada keterkaitannya ya. Kelas walaupun mungkin kita kelasnya berbeda, tapi kan ada keterkaitannya. Karena kita akan melihat pre-test dan post-testnya. Maksudnya apakah ada hasil dari yang kita perlakukan atau kita terapkan tadi dengan yang tidak kita berikan perlakuan. Begitu. Baik Pak, sudah cukup. Terima kasih dari kelompok 1 atas penjelasan dari pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Mbak Rifa. Sudah cukup ataukah ada lagi pertanyaan? Sudah Pak. Dicukupkan saja. Bisa terima lanjut kasih ke yang lain. Atas pertanyaan dan juga tanggapannya tadi dari Mbak Rifatul 5. Kemudian lanjut ke Bu Eka tadi, pertanyaannya tentang apakah yang berpasangan tadi ya hanya bisa digunakan untuk tadi kan contoh kami itu dari nilai pre-test dan post-test saja. Apakah mungkin bisa digunakan di subjek atau kasus yang lain begitu ya, Bu Eka ya? Pertanyaan intinya ya. Ya. Metode A dengan metode B, Mas. Metode A dengan metode B. Ya misalnya kita, misalnya tadi kan ada kelas kontrol sama kelas eksperimen. Nah misalnya kita di kelas A menggunakan metode seperti ini, kemudian di kelas B menggunakan metode seperti ini. Kalau tadi kan contohnya jenengan kan lebih ke hasilnya. Ya, seperti itu, Mas. Oke, baik. Mungkin ada tanggapan dari Bu Ilma dan Bu Lilis dulu. Bu Lili Yunis, monggo. Dari pertanyaan Bu Eka. Ya, silakan Bu Lili. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bu Eka. Kalau tidak salah saya tadi menangkapnya
dari pertanyaan Bu Eka, apakah uji T berpasangan contoh penerapan studi kasusnya untuk metode uji T berpasangan hanya bisa digunakan untuk nilai post test dan pretest saja. Apakah bisa penggunaannya itu untuk penerapan dua metode yang dibandingkan ya, misalkan tadi kelas A dan kelas B itu masing-masing diterapkan dua metode yang berbeda, kemudian bagaimana hasilnya? Kalau nggak salah seperti itu nih Pak Wahyu nih, Bu Eka nih. Nggih, Bu Lili, benar. Ya, saya menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Pak Wahyu dari tanggapan ke pertanyaannya Mbak Rita, bahwa uji T kalau uji T independen itu untuk kita melihat suatu signifikan atau tidaknya pada dua kelompok yang tidak mempunyai hubungan. Sedangkan uji T berpasangan itu dua kelompok yang mempunyai hubungan. Artinya di sini adalah suatu dua kelompok yang ada dua perlakuan yang berhubungan, perlakuan sebelum dan sesudahnya. Ketika sebelum itu hasilnya seperti ini. Kemudian ketika diterapkan suatu treatment atau perlakuan, hasilnya seperti ini. Apakah ada perbedaan? Nah, kalau jadi ada keterkaitannya. Kalau misalkan dua metode yang berbeda, kalau metode itu tidak ada berhubungan, misalkan itu dalam satu kelas atau dua kelas, Bu Eka, dua metode itu. Nah, satu kelas A dia diberi metode pembelajaran tatap muka dengan diskusi gitu kan, dengan tema yang sama, atau dua kelas masing-masing dengan metode yang berbeda. Yang bagaimana nanti itu? Yang penerapannya bagaimana, Bu Eka? Kalau misalnya satu kelas, Bu Lili. Oh, satu kelas. Artinya kan satu kelas itu kan dua metode yang berbeda. Artinya di sini kan hanya membandingkan, tidak berhubungan satu sama lain. Sedangkan kalau tadi kita menyampaikan model pretest dan kita menghubungkan lab post test dan pretestnya itu karena disampaikan itu materi pembelajaran sama dengan model sama, itu apakah setelah mendapatkan perlakuan itu hasil yang didapatkan itu memberikan signifikan enggak terhadap prestasi belajar siswa. Jadi ada hubungan sebelum dan sesudahnya dengan perlakuan treatment yang sama, Bu Eka. Kalau penangkapan saya seperti itu, mungkin juga bisa ditambahi oleh Pak Wahyu atau Bu Ilma. Monggo. Ada tanggapan dari Bu Ilma lagi mungkin? Baik, sedikit saja mungkin dari saya untuk uji T ini ya. Kemudian untuk uji T berpasangan yang yang tadi menjadi inti pertanyaan, memang uji T berpasangan ini sering digunakan untuk membandingkan dua pengukuran pada sampel yang sama ya, karena itu berhubungan ya. Nah, selain yang digunakan yang umum memang perbandingan pretest dan post test memang pada satu kelompok subjek. Namun bisa saja UJT ini digunakan dalam konteks lain. Ya. Tergantung juga pada fokus desain penelitian atau juga datanya, Bu Eka. Makanya nanti sekali lagi kita nanti fokusnya kemana begitu ya, desain penelitian dan datanya ini nanti bagaimana. Jadi memang kalau yang berpasangan ini lebih sebelum dan sesudah. Contohnya misalkan sebelum dan sesudah perlakuan, sebelum dan sesudah intervensi misalkan, atau perlakuan dari penelitian kita. Jadi untuk berpasangan itu lebih ke situ sebenarnya. Itu mungkin Bu Eka
ada tanggapan lagi dari Bu Eka? Ya, terima kasih Bu Lili, Bu Ilma, dan Mas Wahyu. Sudah cukup jelas jawabannya dan penjelasannya tadi. Jadi UJT ini nanti bisa digunakan selain menggunakan hasil pretest dan posttest, nanti tergantung desain dan data yang saya peroleh. Terima kasih. Betul. Dengan memperhatikan syarat-syaratnya juga nih, Mbak. Kalau datanya banyak, ini nggak bisa digunakan di UJT ini. Nanti uji Z mungkin. Karena maksimal 30 data ini untuk UJT. Baik, sudah cukup Bu Eka? Ya, sudah cukup Mas Wahyu. Terima kasih kelompok 1. Baik, kita lanjut ke pertanyaan dari Mbak Azai. Jadi tadi beliau menanyakan apakah jika misal nilai signifikannya itu sama dengan 0,05, ini kan yang biasa digunakan ya, taraf signifikansinya 0,05 atau 5%, apakah itu termasuk terdistribusi normal atau tidak kalau sama dengan 0,5, dan apakah di lapangan itu selalu kurang atau lebih? Begitu ya Mbak Aza ya untuk pertanyaannya. Iya Pak, betul. Oke, baik, mungkin ada tanggapan dulu dari Mbak Ilma dan Bu Lili menanggapi pertanyaan dari Mbak Aza. Jadi jika nilai signifikansinya itu sama dengan 0,05, itu apa yang kita tentukan? Berdistribusi normal atau tidak? Dan apakah di lapangan ini selalu kurang atau lebih begitu? Monggo, mungkin ada tanggapan dari Bu Lili atau Mbak Ilma. Baik, Pak Wahyu, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Azza. Ini pertanyaannya sangat sulit sekali. Jadi, ini tadi waktu saya mencari-cari contoh itu dari kemarin-kemarin, itu kebetulan belum pernah menemukan yang nilainya pas sama dengan 0,05. Kebanyakan itu ya di atasnya atau di bawahnya. Maksudnya di atasnya lebih dari 0,05 atau kurang dari 0,05 seperti itu. Mungkin akan ditambahkan oleh Pak Wahyu dan Bu Lia. Baik, ada tambahan atau tanggapan lagi dari Bu Lili? Ya, terima kasih karena apa namanya, seperti yang tapi sama dengan yang disampaikan sama Bu Ilma bahwa selama ini kita ketika melihat soal-soal yang menggunakan statistik dalam perhitungannya pemecahannya, memang kan belum pernah menemui dengan nilai signifikansi pas dengan 0,05 ya kan. Dan ini kan dari teori yang dikemukakan oleh ilmuwan statistik terdahulu bahwa memang dasar penyampaiannya pengambilan keputusan kita itu adalah 0 jika nilai signifikasi lebih besar 0,05 atau kurang dari 0,05. Berarti dikatakan bahwa 0,05 ini menjadi acuan standarnya yang mana mungkin ada pertimbangan sendiri atau melalui percobaan penelitian sebelumnya oleh ilmuwan sehingga teori yang disampaikan dan kita pegang sampai saat ini itu dia lebih dari 0,05 atau bukan dari 0,05. Kalau seperti itu mohon maaf pengetahuan saya juga belum menggapai. Kenapa tidak dijadikan? Apakah ada nilai signifikan di lapangan itu sama dengan 0,05? Kalau misalkan ada, itu kan tidak mungkin itu dibuat suatu rujukan. Karena kan mesti kenapa kok lebih besar berarti lebih kecil, berarti
nilai pasnya itu rujukannya sama dengan 0,05 dan mungkin tidak akan pernah ada soal seperti itu karena kan nggak mungkin suatu teori dibuat tanpa melalui penelitian atau perhitungan yang lama sebelumnya oleh ilmuwan statistik kita gitu. Mungkin kita kembalikan ke Prof. Herman ya. Nah, itu bagus tapi pertanyaannya Mbak Aza untuk menggali pengetahuan kita lebih dalam ini. Itu Pak Wahyu. Baik, terima kasih Bu Lili atas tanggapannya dan Bu Ilma juga tadi. Sebelum nanti kami minta tanggapan dari Prof. Herman, mungkin saya juga sedikit memberikan tanggapan untuk pertanyaan dari Mbak Aza. Memang selama ini kan yang kita sering gunakan itu untuk alfa atau taraf signifikannya memang 0,05. Dan ada ini kalau tidak salah ya Bapak Ibu dan Prof. Herman, nanti mohon dikuatkan atau ditanggapi. Ada beberapa sumber atau referensi yang saya baca, tapi saya lupa saya baca yang mana. Ini jika data analistiknya lebih kecil atau sama dengan 0,05, maka kita akan menolak hipotesis 0. Nah, sebaliknya jika lebih besarkah kita akan gagal menolak hipotesis nolnya. Jadi kalau lebih kecil atau sama dengan 0,05 kita akan menolak hipotesis 0. Itu pernah dulu sepertinya saya baca tapi saya lupa dari mana. Namun sebenarnya yang taraf signifikansi atau alfa 0,5 ini bukan suatu hal yang mutlak ya Bapak dan Ibu. Tentu kita bisa menggunakan selain 0,05. Biasanya memang sering yang banyak digunakan 0,05. Namun dalam beberapa kasus penelitian atau bahkan bidang tertentu, tingkat alfa yang digunakan itu bisa berbeda. Contohnya, misalkan dalam penelitian yang memerlukan tingkat signifikan yang sangat ketat begitu ya dalam mengendalikan sebuah kesalahan, ini bisa kita menggunakan lebih rendah lagi tingkat alfanya. Misalnya bisa 0,01 atau bahkan dikurang dari 0,01. Jadi itu kan kemarin kita pernah belajar tentang risiko kesalahan tipe 1 dan 2 bersama Prof. Nadi. Jadi untuk mempertimbangkan risiko kesalahan tadi, mungkin taraf signifikasinya bisa lebih kecil daripada 0,05. Ya, itu Mbak Aza mungkin ada tanggapan lagi? Ya, baik. Terima kasih untuk penjelasannya Bu Ilma, Bu Lili, dan Pak Wahyu. Yang bisa saya tangkap mungkin kalau semisal di data kita menemui kasus seperti itu, taraf signifikannya itu bisa diubah gitu ya, Pak? Bukan diubah, tapi kita lihat lagi untuk fokus dan data yang akan kita teliti ya Pak. Kalau ingin tapi kan kebanyakan memang kurang atau lebih ya. Cuma ada beberapa referensi yang sempat saya baca itu kalau kurang atau sama dengan 0,05 itu kita menolak ya, dari H0-nya tadi. Jadi gitu. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Sudah cukup ya Mbak Aza? Sudah cukup Pak, terima kasih. Baik, mungkin sebelum kita beralih ke sesi pertanyaan yang kedua, barangkali dari Prof. Herman ada masukan atau tanggapan Prof. dari beberapa pertanyaan dan tanggapan kami. Sebelumnya mohon maaf kalau mungkin tanggapan kami jauh dari benar gitu Prof. Ini sebatas yang terima kasih. Terima kasih, sudah bagus kok jawabannya. Jadi memang yang pertama ada alfa itu 0,05 sama 0,01 yang paling populer itu ya. Yang paling banyak digunakan. Nah, itu yang 0,05 itu untuk penelitian-penelitian sosial. Itu sebenarnya tidak hanya ditentukan begitu saja, tapi itu hasil kajian filosofis juga. Kenapa 0,05? Karena mengontrol kondisi sosial itu sulit, tidak mudah. Jadi orang itu bisa saja sesaat tersenyum, sesaat kemudian sedih. Biasa, jadi sosial itu agak sulit mengendalikan. Maka tidak ada di sana
true eksperimen itu susah dijalankan di penelitian sosial. Yang umumnya itu adalah kuasi. Kalau toh ada yang mengklaim saya bisa menjalankan, itu sebenarnya masih tanda petik. Karena terlalu banyak faktor yang mempengaruhi variabel respon biasanya. Ada banyak faktor, sehingga tidak semua faktor itu bisa kita kondisikan. Nah, itu tidak mudah mengkondisikan orang, namanya yang berkaitan dengan makhluk hidup, ya, manusia terutama. Maka kemudian dipilihlah umumnya itu 0,05. 0,05 itu kurang konservatif dibandingkan dengan 0,01. Sedangkan 0,01 itu pun juga terutama untuk hal-hal yang misalnya sains murni. Yang sains itu umumnya di 0,01. Itu masih dengan mudah kita secara ketat kita kontrol, ya, mengontrol variabel-variabel yang confounder yang akan mempengaruhi variabel respon, sehingga orang bisa ambil 0,01. Satu di antara 100 yang masih ditoleransi untuk bisa tidak sesuai dengan diharapkan, atau probabilitasnya itu salah. Nah, terutama hal-hal yang membahayakan. Nah, membahayakan itu wajib. Kalau bisa tidak boleh ada yang salah. Membahayakan, mahal, seperti misalnya urusan dengan bom, dengan macam-macam yang mudah meledak dan sebagainya, itu ya tidak boleh salah, malah kalau bisa benar semua. Termasuk dengan obat, itu harus benar semua kalau bisa. Maka seketat mungkin. Jadi seketat mungkin. Itu pun juga tidak langsung seketat itu, biasanya diawali dengan 0,05 dulu. Kemudian juga dilihat 0,01. Tapi itu tergantung kembali kepada persepsi. Cuma 2 itu yang paling sering dipakai. Mungkin ada yang 0,001 lagi, itu ya kalau sudah semakin ketat ya itu ya. Nah, itu luar biasa. Sampai segitunya ya. Nah, itu kalau kita di pendidikan ya 0,05 itu sudah tidak usah kemana-mana. Itu sudah 95% di cover kurva normalnya itu. Termasuk kurva T-nya sudah 95% itu sudah luar biasa. Jadi dapat 95 itu sudah A itu. Jangan 95, 90 sudah A statusnya. Itu pun di berbagai kampus pun juga beda-beda. Ada yang A 85, kemudian saya itu 85 ke atas baru A. Ada yang 90 ke atas baru A. Jadi kembali kepada misinya masing-masing. Nah, itu berurusan juga dengan tingkat kepercayaan terhadap hasilnya, ya. Karena itu nanti urusan dengan interval confidence-nya. Kemudian tadi terkait dengan kemungkinan 0,05 itu probabilitas. Ada saja kemungkinan, ya 0,05 persis. Maka tadi sudah sampaikan sama Mas Wahyu, ada uji yang memang akan menolak hipotesis kalau lebih besar sama dengan. Jadi jarang kok cuma lebih besar tok gitu. Lebih besar sama dengan. Ada yang uji juga yang akan menolak lebih besar saja gitu ya. Ada lebih besar pokoknya enggak, kalau sama dengan ditolak gitu ya. Ada juga. Jadi tergantung jenisnya. Hanya dalam uji T itu kebanyakan ya itu kalau lebih besar sama dengan kayak seperti uji P-nya kan 0,05 ya. Kalau P lebih kecil itu dianggap signifikan. Lebih kecil dari 0,05. Ada juga yang masih sedikit longgar, ya sama dengan 0,05 ya dianggap masih signifikan. Ya, tapi itu sudah mepet itu. Ada juga ya seperti itu. Ada yang memang inginnya harus lebih ya uji, tapi umumnya kalau uji T itu ya kalau bisa ya lebih kecil sama dengan biasanya. Dominannya gitu. Terutama di uji non parametrik. Uji parametrik itu kalau longgar, ya sama dengan itu masih dianggap. Tapi kalau yang mau nilai konservatif, nah harus lebih kecil. Nah itu ya lebih kecil. Kembali kepada cara kita memandang permasalahannya juga sih. Tapi rata-rata melihatnya ya itu tadi lebih besar sama dengan. Tadi kalau Pak Wahyu melihat kalau lebih besar sama dengan ditolak ya Pak Wahyu. Tolak hipotesis nolnya lebih besar sama dengan. Kalau uji C kuadrat kan harus lebih besar ya. Lebih besar atau sama dengan itu biasanya masih ditolak. Signifikan dianggap itu. Tapi kalau yang lebih kecil dianggap sudah tidak signifikan. Biasanya sampai sama dengan sih. Kalau dilihat dari garisnya memang area itu area di bawah kurva ya, dibatasi itu pembatas. Tapi kadang-kadang ada yang masih menoleransi. Jadi ada kalau melihat literatur itu ada yang sama dengan masih dianggap.
Nah, ini sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah, tergantung Anda mau anut yang mana gitu ya. Ada banyak referensi, kadang-kadang pas kalau persis sama itu dianggap signifikan, persis sama. Nanti kalau sudah lebih besar baru dianggap tidak signifikan. Jadi melebihi dari 0,05. Tapi kemungkinan sampai 0,5% itu juga kecil sih, jarang ya. Kalau masih hitung-hitungan, apalagi datanya data autentik itu ketemu 0,5% itu kecil kemungkinannya. Jadi gitu ya Mbak ya. Nah, intinya gitu. Kalau biasanya kalau yang 0,05 sampai dengan sama dengan itu masih dianggap sih. Kalau sama dengan. Misalnya kalau yang kalau pakai peluangnya untuk dengan SPSS itu kan P 0,05. Lebih kecil harusnya. Lebih kecil, maksimalnya itu sama dengan lebih kecil. Tapi mungkin ada referensi juga yang bilang lebih besar. Harus lebih besar baru lebih kecil sama dengan masih dianggap, tapi ada juga referensi yang harus lebih kecil. Kalau sudah sama dengan dianggap sudah tidak. Tapi itu kembali kepada persepsi masing-masing. Masing-masing, terutama yang memang menguasai statistik ya, pakarnya statistik. Itu ya, Mbak Ilma, Mas Wahyu itu ya. Tapi kebanyakan memang masih sama dengan itu masih dianggap signifikan. Referensinya. Saya kemarin juga itu saya kebetulan juga ngajar statistika di S2 ilmu keolahragaan itu. Pas sama dengan persis, ya itu dia signifikan. Tapi itu tergantung ujinya juga. Saya sendiri tidak hafal. Dilihat kadang ada uji T lebih kecil sama dengan masih dianggap. Tapi di uji yang lain harus lebih besar. Nah itu ya. Nanti dicek lagi ya Mbak Ilma. Oke, terus apa lagi pertanyaannya yang tadi lebih ke yang berpasangan itu, Prof. Kalau kita menggunakan kelas kontrol dan kelas eksperimen, itu kalau kelasnya berbeda mungkin apakah cocok? Sudah independen itu. Kalau sudah berbeda itu sudah independen. Jangan lagi mikir berpasangan. Yang berpasangan itu dua data yang berbeda, tapi milik orang yang sama. Pemiliknya sama. Jadi kita makanya ada pre dan post, pre-post. Nah, tapi kalau sudah dua kelompok yang berbeda sudah independen. Nah, apakah kemudian kita mau gunakan yang mana? Nah, kadang-kadang kalau saya, meskipun pakai desainnya independen tadi, kelompok kontrol sama ada kontrolnya, maka bisa aja kita mau uji juga pre-postnya. Jadi pre-post yang diuji per kelompok, kemudian dibandingkan lagi antar kelompok. Jadi per kelompok itu kita pakai dependen tadi berpasangan, yang antar kelompok independen. Pokoknya kalau sudah datanya dari dua kelompok yang berbeda, orangnya tidak sama, berarti sudah independen, sudah tidak saling terhubung satu sama yang lain. Tapi kalau masih orangnya sama, dites dalam berbagai keadaan, maka itu tandanya berarti masih berpasangan, masih ada terkait parenting test ya. Prinsipnya gitu saja. Biar tidak bingung. Tapi kalau cuma dengan satu angka yang konstan, berarti satu kelompok sampel, gitu kan, dibandingkan satu yang konstan. Dengan AKM misalnya. Itu aja kadang-kadang ada banyak hal yang masih dipertimbangkan juga, terutama sensitivitas. Kalau jumlah sampelnya misalnya sama misalnya. Maka kalau bisa uji T itu ada rumus sama uji T itu yang variasinya sama, itu biasanya kadang-kadang bisa dilihat dari jumlah sampel yang sama. Maka diupayakan kalau bisa sama gitu ya. Jadi misalnya kelompok kontrol 10, kelompok eksperimen 10 juga gitu. Sebaiknya gitu ya. Tapi kalau sudah berbeda itu sudah biasanya ada rumusnya berbeda lagi. Dan tidak sama lagi yang dipakai. Karena ada sensitif terhadap varian yang berbeda. Ada pertimbangan. Oke. Saya kira itu Pak Wahyu.
Baik, terima kasih Prof. Herman atas masukan dan tanggapannya. Nah, ini juga jadi ilmu yang baru buat saya pribadi dan mungkin kami semua untuk tentunya dalam melaksanakan atau merancang tesis nantinya. Nggih. Ini masih ada waktu 20 menitan, Prof. Apakah Nggih. dibuka lagi pertanyaan atau bagaimana? Nggih, monggo. Pokoknya membanding-bandingkan, upayakan sama. Anggotanya sama, upayakan gitu. Seimbang. Karena apa? Karena membanding-bandingkan itu ada dua kemungkinan yang terjadi. Jadi memang sudah berbeda dari sononya bisa jadi ya. Dari sononya sudah berbeda, itu namanya error sebenarnya. Jadi dalam ada namanya apa namanya secara di dalamnya itu sudah berbeda sendiri dalam kelompok itu. Jadi sudah bervariasi. Tapi ada juga perbedaan itu terjadi karena perlakuan tadi. Perlakuan yang sudah kita berikan. Membandingkannya itu, jadi kalau perlakuan yang terjadi, treatment, maka itulah yang sebenarnya kita inginkan, bahwa treatment yang kita berikan menimbulkan efek yang kita harapkan. Tapi bisa jadi perbedaan itu bukan karena efek, tapi karena memang sudah berbeda dari sononya gitu. Sementara treatment yang kita berikan mungkin saja tidak signifikan, tapi karena diperkuat oleh errornya. Kalau saya disebut namanya denominator. Nah, itu denominator, maka disebut denominator karena harapannya itu yang harus dikecilkan. Sementara yang nominator tadi, yaitu treatment, itu yang harapannya besar. Gitu, monggo. Kalau ada pertanyaan lagi, monggo silakan. Baik, terima kasih Prof. Herman atas penguatannya. Teman-teman, ini ada waktu sekitar 18 menit. Mungkin 1 atau maksimal 2 ya. Atau kita nanti menyesuaikan waktunya. Monggo barangkali ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau mungkin tanggapan atau apapun dari kelompok kami persilakan. Soalnya UJT itu yang paling populer tuh. Paling populer terutama di banyak di dunia pendidikan. Silakan teman-teman, mungkin tidak harus pertanyaan, bisa juga. Oh ya, sabar. Sepertinya sudah paham semua ini Prof, teman-teman. Atau bagaimana? Monggo teman-teman. Masih ada waktu sekitar 15 menit. Nah, yang apa namanya? Ini yang independen sampel terutama itu ya, dua kelompok yang berbeda. Kalau yang satu berpasangan itu sudah
nggak ada masalah karena pasti jumlahnya sama, pasangan kok. Yang sering perlu kita pertimbangkan dua kelompok yang berbeda antara kontrol, satunya diberi perlakuan, satunya tidak diberi perlakuan. Maka diupayakan kalau bisa sampelnya itu harus dibuat sama. Jadi jumlahnya. Nah ini. Jadi ini menggunakan persamaan yang berbeda itu. Jadi equal variance, ada faktor equal variance. Nah, ada yang non equal variance. Makanya biasanya di uji statistiknya itu kan ada dua itu. Ada satu equal variance, satunya non equal variance. Ada bagian atas, bagian bawah. Nanti coba dicek lagi hasilnya. Ada yang equal variance, ada yang non equal variance. Nah ini yang, maka kata kuncinya ini N1 dan N2 are the respective sample sizes. Nah, biasanya ini yang menentukan sekali. Jadi N1 sama N2 ini kalau bisa diupayakan sama. Namanya membandingkan dua hal yang berbeda, kalau tidak sama jumlahnya kan otomatis menghasilkan selisih yang tidak sama kan. Jadi tapi kalau itu kemudian dibuat sama, itu bisa cenderung ada yang menganggap bahwa itu bisa diabaikan. Jadi faktor equal atau tidak equal variance itu bisa diabaikan. Tapi di SPSS biasanya sudah mengakomodasi itu. Mengakomodasi faktor tadi dengan lihat jumlah sampel yang sama dengan jumlah sampel yang tidak sama. Nah ini ya. Ya kalau yang satu pihak sudah bisa dipahami nggak? Nah ini yang satu pihak, ada yang juga dua pihak, ya. Nah, ini saya maksud tadi. Yang satu pihak kanan, ada yang pihak kiri. Nah kalau yang pihak kanan itu daerah di dalam kurva itu 0,0. Coba bisa dibayangkan ini. Ini kan 0,05 sama dengan P 0,01. Nah, ini daerah penolakan H0-nya di sini. Jadi semakin kecil daerah penolakan H0-nya. Sementara kalau yang 0,05 daerah penolakan H0-nya lebih besar. Sehingga kemungkinan untuk menolak H0-nya itu semakin sulit kalau kita menggunakan P 0,01. Dibandingkan dengan P yang 0,05 atau alfa 0,05. Jadi semakin ketat, semakin konservatif. Nah, itu ya. Monggo Mbak Ilma. Baik, Prof. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya nih, Prof. Tadi itu waktu saya mengerjakan PowerPoint, itu saya sempat agak bingung di perhitungan yang manual. Nah, di situ waktu melihat tabelnya itu kan ada yang one tile sama two tile itu, nggih, Prof. Ya. Terus tadi saya itu karena melihat di SPSS yang dilihat two tile, sehingga saya melihatnya di tabel yang two tile. Itu sebenarnya perbedaannya bagaimana, nggih, Prof? Ya, berbeda. Kalau yang one tail dan two tail dengan itu beda, konservatifnya juga beda. Jadi bisa jadi ketika two tail itu diterima, ketika one tail ditolak. Jadi gitu. Jadi tingkat keketatannya tidak sama. Nah, two tail mau one tail mau gunakan yang mana tergantung orientasi teori yang Anda pakai. Jadi kalau Anda sudah punya modal teori, sudah punya keyakinan ini bisa, judulnya aja misalnya meningkatkan. Kalau sudah pakai judul meningkatkan, tandanya berarti one tail. Misalnya menggunakan ini untuk meningkatkan, bagaimana Anda meyakini kalau itu bisa untuk meningkatkan? Berarti Anda sudah punya modal. Teorinya bilangnya begitu. Tapi kalau teorinya tidak bilang apa-apa, tapi kita bilang meningkatkan, namanya kita yang ngawur. Teorinya tidak bilang meningkatkan,
kita belum tahu, masih kita mau cari tahu ini bisa meningkatkan atau bagaimana. Maka gunakanlah yang efek yang two tail itu, two tail. Nah, kalau yang one tail itu lebih konservatif lagi tadi. Jadi memang kalau sudah kata-kata meningkatkan, maka dia akan fokus ke pihak peningkatan. Jangan lagi ditanya ini meningkat apa turun, nah, atau penurunan, peningkatan atau penurunan. Kalau peningkatan atau penurunan kan itu diakomodasi di two tail. Two tail itu. Jadi bisa naik, bisa turun karena dia dua pihak, ke kanan atau ke kiri. Bisa naik, bisa turun. Kalau bisa naik, bisa turun, berarti kita tidak punya modal untuk menyatakan naik atau turun. Kita belum tahu, tidak punya modal teori maksud saya. Nah, ketika tidak punya modal teori ya sudah, tidak usah maksain diri meningkatkan atau menurunkan. Maka kita menggunakan two tail. Tapi kalau sudah kita punya judul ini untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, untuk meningkatkan hasil belajar dan sebagainya, semua sudah kita gunakan untuk meningkatkan, berarti tandanya kita sudah punya modal dan kita punya keyakinan itu bisa meningkatkan. Kalau sudah seperti itu, ujinya langsung bisa meningkat apa tidak gitu. Peningkatan apa tidak, peningkatannya seperti apa. Nah, itu pakai satu pihak. Nah, yang manual itu bisa dilakukan dengan satu pihak. Kalau di SPSS itu hanya satu ya umumnya ya. Umumnya hanya two tail umumnya ya. Rata-rata itu two tail ya. Langsung two tail memang hasilnya. Ya. Kalau SPSS rata-rata main two tail. Sudah, nama apa yang penting ditulis. Itu two tailnya bilang begitu. Karena tidak seketat one tail itu. Tapi statistika itu mengakomodasi sebenarnya satu pihak atau dua pihak. Jadi P signifikannya. Yang penting disampaikan itu tailnya bilang begini. Jadi kalau itu kurang, pembaca menganggap itu ada kurangnya, yang penting kita sudah sampaikan itu tail. Jangan dibilang one tail. One tail ya one tail, two tail ya two tail. Gitu Mbak Ilma. Cuma memang kalau sudah meningkatkan mestinya one tail. Kalau menurunkan mestinya one tail. Tapi kalau melihat ini apakah bisa naik bisa turun, sebenarnya two tail. Logikanya begitu. Itu ya, Pak Ilma. Oke, Prof, terima kasih. Alhamdulillah sudah bisa dimengerti. Moga-moga lah bisa dipahami. Boleh Mbak Lili, monggo Mbak Lili. Oke, terima kasih Prof. Jadi kalau apa yang disampaikan panjenengan tadi mengenai penggunaan taraf signifikansi atau alfa itu yang populer kan 0,05 atau 0,01. Iya. Jadi panjenengan mengatakan bahwa kalau untuk penelitian sosial itu umumnya menggunakan 0,05 J. Kalau penelitian sains menggunakan 0,01. Nah, kalau dan tadi jangan mengatakan bahwa juga penelitian 0,05 itu terkait dengan pengkondisian orang. Jadi pengkondisian orang yang mana orang itu dalam kondisi tertentu kita tidak bisa memprediksikan kan. Ya, tidak bisa mengontrol secara total. Artinya pakai semua variabel yang berpengaruh itu tidak bisa dikontrol dengan ketat. Lah, kalau 0,01 itu untuk penelitian terkait dengan pembuatan obat, pembuatan pokoknya sains lah ngomongnya. Yang berbahaya yang berarti kalau begitu Prof, penelitian untuk pendidikan, pendidikan itu kan terkait dengan objeknya manusia, ya kan? Nah, berarti itu 0,05 walaupun pendidikan kita pendidikan eksak, bukan pendidikan sosial, Prof. Iya, meskipun pendidikan eksak sosial, Mbak Lili.
Oh, karena Jadi objeknya manusia ngoten nggih. mau pendidikan teknik, mau pendidikan IPA, itu sebenarnya ilmu-ilmu sosial, Oh, ilmu pendidikan. sosial. Iya. Jadi kita itu bukan eksak nih pendidikan itu. Oh, Cuma di Indonesia itu yang bingung, bikin bingung dan bikin bingung. Jadi social science itu pendidikan itu masuk kategorinya. Cuma kadang-kadang di Indonesia itu dipisah jadi pendidikan, ilmu pendidikan, seolah-olah lepas dari social science-nya. Nah kalau yang sains ya itu ya IPA itu, MIPA itu, IPA, murni itu. Dan terapasnya tentu saja ya. artinya napa Prof penggunaan alfa ini di dalam tesis kita 0,05 aja. nggih tidak nggak harus mencantumkan ini dari siapa karena memang berdasarkan penelitian sebelumnya mesti menggunakan 0,05 karena Iya. subjek kita sosial Itu manusia. sudah orang sudah maklum, sudah tahu. Jadi nggak usah mikir lagi ini 0,01. Kalau pakai 0,01 bisa jadi ditolak KB, itu hipotesis Anda. Karena nggak mungkin ngontrol semua. Jadi perlakuan yang kita lakukan itu mengkondisikan orang itu tidak mudah. Misalnya orang belajar. Orang belajar apakah dia jadi belajar karena perlakuan kita atau memang faktor lain kita tidak bisa ngontrol. Secara penuh itu susah. Sehingga toleransinya lebih tinggi. Toleransinya 5 dari 100 itu salah, wis gak apa-apa. Gitu. Sehingga kalau artinya signifikan pada 5% itu dianggap sudah bagus. Nah, signifikan pada 5% belum tentu signifikan pada 1% atau 0,01. Nah, itu ya Mbak Lili. Jadi kalau pendidikan sosial sudah pakai 0,05 saja. Jangan 0,01. Seandainya mau pakai 0,01, kalau itu memang bisa dilakukan dan itu sangat vital, penting, silakan juga. Itu berkaitan dengan tingkat kepercayaan yang sangat ketat. Tapi dominannya 0,05. Bagaimana kalau penelitian Prof untuk objek benda bukan hidup benda mati itu tidak menggunakan 0,1 0,05 apa nanti Prof efeknya? Efeknya tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan kalau berkaitan dengan misalnya sains ya, misalnya sains pakai 0,05, enggak masalah sebetulnya. Cuma tingkat kepercayaannya lebih tinggi yang pakai 0,01 daripada yang 0,05. Cuma untuk sosial itu sudah tingkat kepercayaan paling tinggi itu 0,05 itu. Ya 0,05 itu sudah dianggap sangat bagus. Orang sudah bertanya-tanya berapa 0,05. Sudah, ini sosial. Tidak akan pernah, kok enggak pakai 0,01? Sosial sudah tidak akan nanya orang. Kecuali orang yang tidak paham. Enggak pernah belajar statistika ya mungkin bisa. Tapi kalau sudah pernah belajar statistika, orang sudah tahu batasannya. Jadi Prof, kalau begitu. Jadi clear ya, tidak usah terlalu dipikir. Sosial termasuk pendidikan 0,05. Itu sudah dapat jempol itu. Mau maksa 0,01, meskipun 0,1 cukup berat juga karena kita mengkondisikannya tidak bisa seperti mengkondisikan benda mati. Kalau benda mati diputar balik, jungkir balik tidak apa-apa. Kalau benda hidup dijungkir balik, ngamuk yang dijungkir balik. Apalagi menggunakan siswa, itu siswa aja kadang-kadang tidak bisa dihomogenisasi. Pakai menggunakan siswa kan tidak mungkin diatur-atur siswanya orang. Siswanya kita masih, meskipun sudah bisa dihomogenisasi, itu masih ada banyak faktor lain. Misalnya orang lagi moodnya api, biasanya mudah pahamnya. Tapi kalau lagi moodnya nggak api, meskipun belajar matematika kayak apa, pikirannya kemana-mana. Nah, jadi agak susah. Jadi makanya di antara itu ditoleransinya 5 itu masih aman. Gitu ya, semua.
Udah jam 10.20, ini juga tumpak-tumpuk juga ini pas hari ini itu ada secara offline. Nanti kalau kita lanjut kalau diskusi minggu depan, saya kasih minggu depan lanjut dah lanjutannya. Terus kemudian kalau bisa itu pakai side effect ya, efek size, nggak pakai end game. Kalau mau pakai end game juga nggak apa-apa. Ini juga bisa terjadi perdebatan itu, karena dalam banyak uji statistik itu, nih jurnal-jurnal top itu nggak pakai end game. Itu hanya gayanya Indonesia sekarang sama sekitar semenanjung Arab itu rata-rata end game. Pokoknya Asia lah. Tapi tidak semua juga. Jadi jurnal itu biasanya pakai efek size, karena efek size itu sudah terkoneksi dengan uji T-nya. Oke, itu nanti kita diskusikan lebih lanjut lagi. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan manfaat dari apa yang kita pelajari ini. Kalau ada kurang-kurang, tidak apa-apa, kita tanyakan lagi minggu depan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang sudah presentasi hari ini. Terima kasih kembali, Prof. Terima kasih.